Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Mentor Keuangan. Channel YouTube Mentor Keuangan berisi tips dan trik perencanaan keuangan pribadi dan keluarga untuk kalian semua. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe ya, supaya kalian nggak ketinggalan update video-video terbaru dari Mentor Keuangan. Oh ya, jangan lupa komen juga, supaya kita bisa diskusi. Kalian bisa loh konsultasi gratis di sini. Oke, yuk sekarang kita lihat video terbaru apa sih dari Mentor Keuangan. Selamat menyaksikan. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya. Ya. Dengan kondisi saat ini, bagi yang memiliki asuransi plus investasi unit link, baiknya ditutup saja atau bagaimana? Karena nilainya dropet 2 bulan ini. Wah iya, ini kondisi ini dialami oleh semua orang yang memiliki investasi unit link dan atau bukan investasi di pasar saham dan saham ya terutama. Bagaimana syaratnya ini? Punya asuransi unit link, baiknya tutup atau bagaimana? Nilainya drop 2 bulan. Pertanyaan saya ke Bu Mas Tuti, saya tanya balik nih. Punya asuransi sama investasi unit link ini untuk apa? Tujuannya apa? Nah, tidak semudah ini sih membalikan tangan. Jadi kalau nilai drop lalu ditutup, nah, tidak bisa seperti itu juga. Harus dilihat plus minusnya. Nilai tunainya udah berapa? Kalau ini pasti drop sih memang ya dua bulan ini. Tapi juga jangan langsung ditutup, Bu. Kita perlu lihat lagi yang satunya, asuransinya Ibu. Asuransi Ibu ini asuransi apa? Kesehatan atau jiwa atau bagaimana? Kalau ini misalnya asuransi kesehatan, lalu Ibu tutup, apakah Ibu masih punya asuransi kesehatan pengganti? Kalau ini asuransi jiwanya, apakah Ibu sudah punya asuransi jiwa pengganti? Mengenai investasinya pun demikian. Harus dilihat lagi apakah hanya ini saja investasi Bu Mas Tuti atau ada yang lain. Kalau udah di cut ini, kalau ditutup kan artinya di cut loss nih. Kalau di cut loss seberapa besar cut lossnya? Waternya udah di cut lossnya udah drop banget, udah sampai 20-30%. Otomatis untuk mengembalikannya akan butuh dana inflasi lebih besar lagi. Kalau Ibu percaya bahwa investasi di unit link itu investasi jangka panjang dan masih akan digunakan nanti 7-10 tahun lagi, ya biarin aja juga. Mudah-mudahan sih nggak apa-apa, dibiarkan saja. Udah terlanjur sayang, udah dropnya kalau udah jauh banget gitu, harus di cut loss. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik. Nah, ada lagi nih Pak dari, masih banyak nih Pak. Gimana? Dulu banyak banget. Masih banyak, ada 13-an ya. Sip, lanjut. Kejawab semua ini. Insya Allah. Dari Pak Randy, Mas Taufik, saya kan mau bikin usaha sampingan supaya jaga-jaga menutupi atau menambah pendapatan saya. Saya nggak mau bongkar dana investasi pendidikan dan hari tua. Boleh nggak saya menggunakan dana darurat sebagai modal karena tinggal itu aja dana yang masih idle? Waduh, Mas Randy, kalau mau memulai suatu usaha, apalagi ini usaha sampingan juga ya, untuk menutupi menambah pendapatan, benar, jangan bongkar dana investasi pendidikan dan hari tua. Itu udah ada porsinya dia lah. Dana pendidikan, hari tua itu jangan ditakuti. Dan juga jangan menggunakan dana darurat sebagai modal, karena dana darurat itu juga adalah porsi proteksi Mas Randy, karena tinggal itu dana yang idle. Nah, saran saya kalau Anda mau bikin usaha sampingan untuk menutupi menambah pendapatan, ini kayaknya Mas Randy ini berarti pendapatannya mudah-mudahan masih cukup nih, masih ada
masih bisa apa ya, ada spare lah ini kayaknya. Karena dia nggak mau bongkar investasi, nggak mau bongkar dana pendidikan sama hari tua. Artinya dia punya pilihan itu, nggak mau bongkar, nggak mau mengambil dana investasinya. Dana darurat jangan, kumpulkan saja dana untuk usaha itu perlahan-lahan untuk memulai usaha tambahan itu. Kalau mau pakai dana darurat, ya dibilang boleh atau enggak, ya nanti saya tanya, dana daruratnya udah berapa bulan emang terkumpul? Kalau udah terkumpul selama untuk 10 bulan pengeluaran 12 bulan, saya rasa nggak apa-apa Anda pakai yang sebulan 2 bulan itu untuk mulai modal usaha. Saya rasa sih fine aja gitu, boleh lah. Tapi tetap ya ini risky, terutama di tengah kondisi ini kan kita ngomong kondisi krisis ya, pandemi ya. Saya sih harap dana darurat itu Anda jangan apa-apakan juga. Anda harus bersyukur punya dana darurat yang masih bisa Anda keep seperti itu. Lebih baik Anda rebudgeting dari pengeluaran. Apakah dana BBM-nya, transport atau yang lain itu diatur lagi lah, lalu buat usaha tambahan. Tapi sok monggo, itu pilihan sih. Kalau mau diambil juga ya silakan, atau uang Anda. Oke Pak Taufik. Nah, kalau rebudgeting atau menyusun budget, seberapa penting sih Pak untuk melibatkan anggota keluarga nih Pak? Ini dari saya dulu ya teman-teman, mohon maaf. Ini supaya nyambung gitu. Iya. Maksudnya istri, anak gitu kan, atau mungkin bahkan orang tua, mertua yang memang menjadi tanggungan kita, seperti itu Pak. Iya. Jadi rebudgeting ini benar Mas Tommy. Ini apa ya? Dalam perencanaan keuangan itu kadang kita ada ilmu yang mengikuti di situ. Jadi ilmu psikologi itu sama, saya selalu menyarankan kalau lagi datang nih minta saran, udah mulai tanya jawab gitu Mas Tommy ya. Itu saya sarankan datang bersama pasangan. Jangan sendirian. Kenapa? Karena kadang misalnya bapaknya lah. Bapak SPP bulanan berapa? Nggak tahu, ibunya yang tahu. Nggak tahu jumlah pengeluarannya. Terus kalau ternyata ibunya yang datang, perempuan gitu datang, terus tanya, untuk asuransi mobil berapa? Ya berapa biaya servis per bulan untuk mobil? Jadi juga nggak tahu. Yang servis suami saya, Pak. Seperti itu. Jadi untuk data dan kesepakatan bersama keluarga itu memang menjadi sangat penting pada saat melakukan rebudgeting. Karena kita nggak tahu nih pasangan kita atau bapak atau ibu tadi, mertua ya, yang ada di rumah ini melakukan pengeluaran. Misalnya ada kakek atau nenek, ada cucunya, wah si ini minta mainan ini, kakek beliin, sok beliin. Itu padahal mungkin uang dari orang tuanya juga sih, tapi kan akhirnya uangnya jadi keluar banyak untuk hal-hal yang mungkin nggak perlu. Jadi kerjasama antar keluarga minimal bersama pasangan deh ya. Apalagi kalau Anda double income, artinya suami bekerja, istri pun bekerja. Nah ini harus digabung dan harus ditentukan kira-kira gaji suami ini misalnya buat makan, minum, kebutuhan belanja sehari-hari. Gaji istri misalnya untuk cicil mobil, cicil rumah. Wah ini kerjasama yang sangat bagus di sini. Tapi ada juga sih yang pokoknya gaji uang suami, uang istri. Nah itu jadi yang punya pegangan bahwa uang suami, uang istri itu harus dikesampingkan dulu ya Pak. Iya. Ya kalau dalam masa pandemi ini bekerja sama lah ya Allah. Saling bekerja sama. Jadi pasangan menjadi penting. Kita harus punya kesepakatan di situ. Jangan suami bilang, mah buat beli misalnya apa ya, beli mainan lah untuk anak misalnya. Ini kalau saya bapak-bapak kan biasanya beli mainan, udah buat anak biarin lah. Tapi ibunya ngomong,
dia udah kebanyakan mainan jangan. Nah, seperti itu kan nggak sepakat. Tapi mainan untuk mengisi kebosanan dan mengisi aktivitas anak-anak di masa WFH ini menjadi penting. Apakah kita mau bikin mainan sendiri? Bisa. Itu banyak di YouTube, di internet, cara membuat aktivitas anak supaya nggak bosan tuh ada. Beli di luar pun bisa. Tapi intinya kesepakatan dan kerjasama dengan pasangan itu sangat-sangat penting, Mas Tommy. Oke. Jangan sampai kita misalnya, atau pas lagi pendapatan berkurang ya, naudzubillah, jangan sampai lah pendapatan kita kurang. Pas pendapatan berkurang, otomatis kan budget jadi lebih ketat nih. Pengeluaran juga harus diperketat. Nah, pengeluaran mana yang mau diketat? Ayah mau nggak sekarang makannya cuma tempe doang nih, nggak lagi ayam goreng cuma seminggu sekali. Ya seperti itulah. Anak-anak juga harus diberikan pengertian. Nah, kondisi lagi kayak gini-gini, jangan keluar main sepeda, beli jajan. Nah, seperti itu. Itu mutlak diperlukan, suami. Oke, siap. Terima kasih Pak Taufik. Nah, kita kembali ke pertanyaan peserta ya, Pak. Ya. Nah, ini dari Pak Radias dan Pak Hari tentang saham dan reksadana, saya gabung saja ya, Pak. Ya. Dari Pak Radias, harga saham berjatuhan. Apakah ini justru momen yang tepat untuk mulai mengoleksi portofolio saham? Nah, kemudian dari Pak Hari, untuk investasi saham jangka panjang, apakah reksadana masih aman? Ya. Kalau untuk ini jawabannya harus berbeda ini. Kalau untuk Pak Radias, harga saham berjatuhan. Apakah ini momen tepat untuk mulai mengoleksi portofolio saham? Mau dikoleksi, boleh Pak. Silakan dikoleksi. Tapi buat apa koleksinya? Buat dilihatin doang atau Anda punya tujuan nih mengoleksi portofolio saham? Jangan lupa, untuk investasi harus ada tujuan. Ya, kalau Anda nggak punya tujuan untuk investasi, nanti Anda taruh di sana, Anda biarin aja. Pasti ada tujuannya para Radias koleksi saham, beli saham itu tadi, saham. Biasanya jawabannya, wah nggak tahu, dibiarin aja, paling buat ntar kalau udah tua. Nah, itu tujuan untuk digunakan pada saat Anda mungkin sudah memasuki masa pensiun. Itulah tujuan keuangan Anda masuk ke pasar saham. Nah, apakah ini momen yang tepat? Ya, kalau bukan kata siapa ya, hasil analisa lah. PI rasionya di Bursa Efek Indonesia itu udah di bawah rata-rata. Kemarin dulu sekitar 15, sekarang 11 atau 12 gitu. Bahkan udah 10. Jadi udah sangat murah. Standar deviasinya udah di 2-3 tingkat di bawah. Artinya ini udah murah banget. Tapi apakah semua saham murah? Enggak juga. Apakah semua saham layak untuk dikoleksi portofolio? Tidak juga. Jangan lupa ada saham gorengan, jangan lupa ada saham second layer, ada yang blue chip seperti apa. Pak Radias preferensinya ada di mana? Seperti apa? Kalau ini momen tepat, bisa dibilang iya, karena harganya sedang murah-murahnya. Ini adalah diskon, great sale di IHSG. Ada yang bilang seperti itu. Tapi kembali lagi, tujuan Pak Radias masuk ke pasar saham untuk apa? Apakah baru mulai mungkin? Atau sudah dari beberapa tahun lalu masuk ke pasar saham? Kalau Anda sudah dari beberapa tahun lalu masuk pasar saham, Anda melihat posisi sekarang, pasti kemungkinan besar portofolio Anda lagi minus. Nah, kalau Anda masih punya dana dan tujuannya masih akan digunakan nanti, masih lama, masih tujuan jangka panjang, nggak apa-apa masuk. Tapi tetap terukur sedikit demi sedikit. Jangan langsung Anda masukkan seluruh dana idle Anda ke pasar saham. Jangan gunakan hot money, apalagi menggunakan utangan untuk masuk ke pasar saham. Itu sangat-sangat riskan. Jangan pakai margin lah, apalagi buat invest. Kalau Anda pakai margin, mungkin Anda trader. Nah, ini tolong dibedakan antara, jadi kadang orang sering ngomong main saham. Saya sering banyak kan nggak sepakat dengan main saham, karena saham itu bukan mainan. Kalau Anda main saham, ya nanti jatuhnya juga jadinya main-mainan doang dapetnya. Anda biasa ke saham itu antara trading atau investing. Ya, kalau Anda invest, maka Anda taruh sekali,
lalu Anda akan berharap capital gain atau dividen dari situ. Entah berapa tahun lagi, atau dividen setiap setahun 2 kali, seperti itu. Tapi kalau Anda trading saham, Anda mungkin bisa setiap hari, dalam 1 minggu atau sebulan. Anda jual beli di situ. Nah, ini para dia, saya nggak tahu, ini juga apakah trader atau investor di saham ini. Nah, terus untuk Pak Hari ya, Pak Hari untuk investasi saham jangka panjang, apakah reksadana masih aman? Reksadana saham mungkin maksudnya ya. Kalau jangka panjang, Pak Hari, kita masih yakin, saya pribadi masih yakin, kalau untuk jangka panjang saya masih akan bertahan di saham. Jadi portofolio saya sendiri sebagian, bukan sebagian, ada yang kemarin sempat plus, saya lepas sih. Sebagian besar minus semua. Tapi apakah saya masuk? Ya kalau saya ada dana sedikit, saya masukin sedikit-sedikit juga. Karena memang ini lagi murah-murahnya. Tapi apakah semuanya saya masukkan dana? Karena saya berpikir, nah ini psikologi ya Mas Tommy ya, psikologi. Jangan sampai greedy itu, wah mumpung emosional itu sangat harus dijaga dalam Anda berinvestasi. Jangan karena menganggap lalu ini diskon, great sale, apa segala macam, punya uang banyak, just langsung masukin. Wah, siapa yang bisa jamin pasar saham masih akan tidak bisa turun lagi. Nanti Anda tambah stres, akhirnya cut loss, dan udah gitu nggak punya dana darurat pula. Udah invest banyak, dana darurat nggak ada, terus bulan depan pendapatan berkurang, uang nggak ada, mau gimana? Otomatis harus cut loss dari dana investasi Mas Hari. Jadi, apakah masih aman? Masih aman, Mas. Silakan masuk ke saham untuk jangka panjang ya. Tapi sesuaikan dengan kondisi keuangan Anda, jangan lupa. Apakah Anda udah punya dana darurat atau belum? Proteksi Anda bagaimana? Cash flow Anda bagaimana? Jangan lupa diperhatikan juga. Oke. Itu mungkin, Mas Tommy. Siap. Oke, selanjutnya Pak. Ini ya. kita soalnya sudah 14.30, hampir 14.30 nih. Jadi kita kebut ya Pak. Ya, Mas Oke. Lagi ya? Masih ada 21 lebih pertanyaan. Nambah malah. Iya. Ya, tapi mungkin saya beritahu sekarang ya. Mohon maaf bila nanti kalau ada pertanyaan nggak terjawab semua ya. Iya. Jadi kita prioritaskan yang memang sudah bertanya lebih dulu. Ya, mungkin ada mirip-mirip juga kali ini. Nah, dari Ibu Yunita, kalau ada tambahan income yang diplotting untuk pendidikan anak 2 tahun lagi, sebaiknya ditaruh di apa? Deposito atau apa? Ya, Ibu 2 tahun lagi Ibu, itu bisa dibilang jangka pendek. Jadi horizon waktu untuk untuk investasi sering dibedakan gini, antara 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 5, lalu di atas 5 tahun. Singkatnya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Beberapa orang ada yang menganggap 1 tahun itu jangka pendek, ada yang menganggap 1 sampai 3 tahun jangka pendek, ada yang 3 sampai 5 menengah. Seperti itu, banyak perbedaan. Seperti tadi saya sampaikan yang ke Mas siapa tadi, ada yang 3 sampai 5 tahun bagaimana? Itu saya anggap jangka menengah. Dan sebaiknya tidak ditempatkan dalam instrumen investasi yang jangka panjang kalau tujuannya untuk jangka menengah. Nah, kalau untuk Bu Yunita, ada tambahan income yang diplotting untuk pendidikan anak 2 tahun lagi. Sebaiknya ditaruh di mana? Deposito atau apa? Deposito Bu sudah cukup, karena ini hitungannya jangka pendek lah. Kadang 1 sampai 3 tahun itu bisa dibilang jangka pendek. Deposito itu rate-nya kan udah tetap ya, mau ambil yang 3 bulan, 6 bulan, atau berapa nisbahnya kalau di bank syariah sudah ditetapkan. Jangan sampai pendidikan anak ibu yang apalagi udah ada dananya, nanti malah akan mengacaukan. Kalau ibu taruh di saham misalnya, tiba-tiba jeblok lagi. Nah, persis ada investor tadi, kondisi Bu Junia tadi persis di klien saya yang kemarin. Jadi dia ada dana pendidikan
Jadi ini ceritanya, tapi dia udah terjebak di investasi yang bodong tadi. Kalau ibu kan tidak. Jadi dia ada dana idle yang sebenarnya untuk pendidikan anak 2 tahun lagi. Cukup besar jumlahnya. Tapi karena menurut dia kalau ditaruh di deposito, ya return-nya hanya so-so segitu aja ya. Kalau yang di bank konven mungkin deposito 4% lah sekarang. Belum dipotong pajak, bunganya 20%. Ya, paling jadi 3,2 ya net-netnya. Kalau ditaruh di bank kan cuma 3,2 Pak. Jadi akhirnya saya taruh di investasi kafling produktif tadi. Itu katanya dalam waktu 2 tahun sudah akan menghasilkan sekian puluh persen. Memang untuk kafling properti potensi return-nya sangat tinggi, tapi itu tadi high risk high return. Belum ditambah lagi ternyata dia tempat kita berinvestasi ternyata bodong. Makanya OJK juga selalu merilis daftar-daftar tempat investasi yang ini ya, yang tidak di yang ilegal lah. Banyak sekali kalau Anda teman-teman lihat di website-nya OJK itu setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali saya lupa. Itu selalu keluar list lembaga-lembaga yang tidak mendapat rekomendasi dari OJK. Jadi hati-hati di situ. Nah, kalau Bu Junita tadi, udah Ibu taruh deposito boleh, kalau ditaruh reksadana pasar uang ya boleh juga, tapi udah cukup 2 tahun lagi deposito aja nih menurut saya. Kalau Ibu mau lebih tinggi, reksadana pasar uang. Kalau mau lebih tinggi lagi. Tapi kembali, harapan Ibu untuk dana tersebut apa? Untuk keamanan dana pendidikan anak atau untuk Ibu dapat untung? Ya, kembali lagi. Oke, Silakan. siap. Terima kasih. Oke guys, demikian kali ini video dari Mentor Keuangan. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube Mentor Keuangan. Kalian juga boleh komen loh di sini. Kita bisa diskusi mengenai perencanaan keuangan. Hitung-hitung konsultasi gratis. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya dari Mentor Keuangan. See you.